Dari ladang tani menjadi ladang rezeki. Keberkahan yang tidak pernah putus dari lahan 8 hektar dan panen yang melimpah dirasakan oleh sosok petani sederhana dari Ponorogo, Jawa Timur. Bukan melalui strategi bisnis, Bu Yuli menempuh jalur langit dengan sedekah panen, doa yang melangit, dan memudahkan urusan orang lain. Alhamdulillah pejuang langit, saat ini saya sudah bersama ibu-ibu dari kelompok wanita tani. Juga bareng sama Bu Yuli nih. Bu Yuli nih adalah penggeraknya. Para ibu-ibu tani di sini punya komoditas masing-masing. Nanam sayur-sayuran berbeda ya? Lahan rumah, Baik. pekarangan rumah begitu. Jadi hasil pertanian itu dibawa ke sini untuk Dibagikan, dibagikan? disedekahkan maksudnya. Sedekah, begitu. Iya. Masya Allah. Para pejuang langit, para petani wanita ini benar-benar mencari keberkahan dari rezeki yang keluar dari bumi Allah Azza wa Jalla. Selain menggelar tukar sayur, Bu Yuli dan petani lainnya selalu menggelar pasar murah secara rutin untuk ibu-ibu sekitar masjid. Masya Allah. Hebatnya, para petani wanita ini membawa berbagai hasil ladang mereka untuk dibagikan dan ditukarkan. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Yuli itu hasil panennya nggak 100% dinikmati sendiri. Katanya ada yang beberapa disedekahkan. Itu kan rezeki dari Allah. Rezeki yang diberikan Allah itu bukan milik saya, Baik. tetapi milik orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Ya alhamdulillah setiap panen itu ada zakat. Zakat itu berupa ya minyak, gula untuk pekerja-pekerja, dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa kali, alhamdulillah. Selama saya panen begitu. Pejuang langit, kegiatan sedekah hasil panen ini bermula dari pengalaman pribadi Bu Yuli yang mengalami dan merasakan bagaimana rasanya hidup susah sebelum menjadi petani sukses seperti sekarang. Ternyata amal jalur langitnya benar-benar membawa keberkahan hingga sekarang. Kini Bu Yuli menjadi juragan ladang dengan penghasilan ratusan juta. Namun Bu Yuli mengaku selalu menangis sedih dalam sholatnya karena tak sedikit orang yang menggunjingnya dan berkomentar miring. Semua kebaikannya dianggap sekedar pamer. Karena itulah sedekah dan berbaginya selalu diatasnamakan orang lain. Katanya tuh Bu Yuli suka bersedekah, tapi bukan atas nama Bu Yuli. Atas Insya nama Allah. orang lain atau enggak Insya Allah. hamba Allah. Insya Allah. Itu alasannya kenapa sih? Saya sedang memberikan, itu kan memberikan fitnah. Oke. Bukan fitnah dan hal yang tidak baik. Maka dari itu aslinya dan dari saya. Baik. Tetapi saya lemparkan atas nama hamba Allah begitu saja. Pejuang langit, apapun komentar orang, Bu Yuli tetap konsisten beramal, meskipun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari fitnah. Mas Hana pernah panen jagung? Belum, Bu. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah, makanya saya ajarin bagaimana cara menanam Wah. jagung. Merasakan petani itu bagaimana rasanya. Pegang sini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, tinggal tekuk aja ya. tekuk. Iya, Wah. mudah kan? Nah ini kan kalau dari tadi kita lihat hasil panennya aja sebagus ini. Lahannya alhamdulillah Allah kasih kesuburan. Nah saya yakin betul nih Bu, setiap orang yang diberikan rezeki seperti ini punya amalan-amalan tertentu. Pertama rezeki itu alhamdulillah dari doa ibu. Oh, Pertama itu doa ibu. Ya, sampai saya menangis. sebelum nikah lahannya itu suami juga nggak begitu besar. Enggak, Justru setelah nikah alhamdulillah. Allah lipatkan rezekinya. Ya Allah kok bisa ya Allah mengasih seperti itu. Baik. Nah terus begini amanat Allah berarti ya kepada saya diberi lahan seperti itu ya bagi semua orang. Orang-orang itu tidak punya kerja ya saya beri kesempatan kerja. Pejuang langit, sikap Bu Yuli yang selalu menunduk dan memperbanyak doa, baik saat senang maupun susah, ternyata keteladanan yang ia warisi dari sang ibunda. Masya Allah. Semua itu tidak instan, perlu proses. Proses itu ya lama. Iya. Rezeki itu menurut saya bukan uang. Oke. Bukan hanya uang, tetapi kesehatan, anak-anak yang berbakti kepada orang tua,
terus banyak orang yang mendukung saya begitu. Jadilah apa itu garam yang dibutuhkan banyak orang, jangan jadi berlian yang disukai banyak orang. Jadi jadilah garam. Melihat perjuangan Bu Yuli, saya semakin simpati. Kesuksesannya tak hanya dinikmati sendiri, bahkan ditularkan pada ibu-ibu petani lain. Bu Yuli ini kan suka membantu. Banyak masyarakat sekitar yang terbantu sama Bu Yuli. Iya. Nah, kalau Bu Dar waktu itu dibantunya gimana, Bu? Kami itu menanam jagung, kan ada pemilihan benih, terus ada pemupukan gitu. Kita bisa tanya-tanya sama Bu Yuli, benih apa yang bagus, yang sekiranya hasilnya bagus gitu. Baik. Oh, jadinya konsultasi ya supaya dapat Iya. hasil tanam iya. itu jadi tumbuh dengan baik. Itu Mas Arnob ya, waktu itu musim corona. Baik. Ada sepasang suami istri itu nggak punya anak. Ya. Terus suaminya itu meninggal karena corona, kan biaya pemakaman itu mahal. Ya. Ya waktu itu. Waktu itu bantuan belum datang, maka sama pemerintah itu belum ada. Biaya pemakaman mahal, terus sama Bu Yuli sama suaminya itu dibantu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberikan kemudahan, membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya."